Ya, selamat malam. Ya, Ibu ini masjid atau gereja, Bu? Saya gereja. Oke, baik, Bu. Silakan, Bu. Ini bersama kami Ibu Kepala Si Mahasiswi Kejahatan Gereja versus Ponpes ya. Kita malam ini. Silakan, Bu. Saya mau bertanya buat si Rifa ya. Ya, silakan. Emang kalau agama Kristen itu ada gangguan apa sama jiwa kamu, Rifa? Kenapa kamu ribut terus? Di mute, saya jawab. Baik, saya akan jujur sama ibu ya. Jiwa saya terganggu nggak dengan kelakuan umat Kristen? Saya jujur katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Apa hebatnya gitu loh. Kalau kalian bilang agama kami agama terakhir yang datang, kan saya sudah bilang Islam itu bahkan sebelum Tuhan kalian hadir ke dunia sudah ada. Nabi Adam itu adalah seorang muslim. Karena Nabi Adam itu adalah orang yang mengikuti syariat dari Allah. Mana syariat yang diikuti oleh Nabi Adam alaihissalam? Ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Adam untuk wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Dan Adam diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, lalu kemudian dia diperintahkan untuk memakan apapun yang ada. Dan wala takraba, jangan mendekati. Itu adalah syariat pertama kepada Nabi Adam, larangan pertama. Sementara perintahnya banyak. Pertama, tunjukkan asma-asma yang diajarkan oleh Allah. Kalau Islam itu adalah sistem kepercayaan yang dipercayai datang dari Allah, maka Adam itu sudah Islam. Kalau Kristen, Tuhan, jangankan kitab kalian yang di abad ke-10 baru lengkap ya. Tuhan kalian aja baru hadir di abad pertama, coy. Sekelas Tuhan aja baru lahir di abad pertama. Lalu kalian mau mengadu agama kalian dengan kami. Kalau kami, Nabi kami yang lahir di abad ke-7. Kalau kalian Tuhannya yang baru lahir. Hah?
gitu. Jadi Kristen-Kristen gak yang naik ke atas, yang nggak tahu diri, sok-sokan gitu ya, padahal Protestan baru muncul di abad ke-16. Saya minta data. Bisa nggak kalian berargumen seperti saya, menunjukkan kejahatan pondok pesantren sama persis seperti kejahatan gereja kalian? Kita lihat dari skalanya adalah jumlah korban, durasi panjang kejahatannya, tokoh yang menjalankan kejahatan itu tokoh berpengaruh atau tidak. Kalau gereja kalian yang melakukan kejahatan itu adalah salah satu tokoh sentral di agama Katolik, Santo Agustinus. Yang kedua adalah petinggi gereja Protestan, namanya Zwingli. Martin Luther juga menjadi salah satu orang yang membawa paham kebencian terhadap Yahudi sampai korban jiwanya 6 juta jiwa. Sekarang pertanyaannya adalah kejahatan dari pondok pesantren yang mana yang merusak peradaban, korban jiwanya sampai ratusan yang mana? Kalau korban tusbol bokong anak kecil di gereja tuh ribuan, ratusan ribu korbannya, 200 ribu, 3 ribu, 4 ribu, 8 ribu. Maka coba kalian tunjukkan sama saya kejahatan pondok pesantren ini. Itu kalau ibaratkan ya, kalau diibaratkan kejahatan gereja itu sebumi, kejahatan di pondok pesantren itu sekelereng, kecil dibandingkan kejahatan gereja kalian. Nah, aku minta data, tunjukkan data pembandingnya. Kalau memang agama kalian itu agama kasih, tunjukkan data pembandingnya gitu loh. Ini cuma ngomong ada kejahatan. Apa yang kau tengokkan? Video yang kau tengokkan, video dari Kristen pula, goblok. Ya, silakan, Bang Wan, ada tamu Bang Wan. Halo, Alita. Ya, halo. Bu Sinta, tolong Ibu minta maaf untuk sementara saya mute-kan. Coba tolong Bu, jangan terlampau bising Bu ya. Silakan Bu. Buka mute-nya Bu. Ibu Sinta. Ya, Selamat malam Bu. ya selamat malam. Ya Ibu, ini masjid atau gereja Bu? Saya gereja. Oke baik Bu, silakan Bu. Ini bersama kami Ibu Kepala si Mahasiswi Kejahatan Gereja versus Ponpes ya. Kita malam ini. Silakan Bu. Saya mau bertanya buat si Rifa ya. Silakan. Emang kalau agama Kristen itu ada gangguan apa sama jiwa kamu, Rifa? Kenapa kamu ribut terus? Di mute, saya jawab. Baik, saya akan jujur sama ibu ya. Jiwa saya terganggu nggak dengan kelakuan umat Kristen? Saya jujur katakan iya. Ketika saya membaca sejarah tentang kejahatan gereja, saya membayangkan Hipatia dibakar hidup-hidup, Rebecca Nurse digantung padahal usianya 70 tahun. Kemudian Joan of Arc dibakar hidup-hidup padahal usianya masih 19 tahun dan dia pahlawan Prancis. Kemudian Michael Severtus dibakar hidup-hidup. Kemudian saya mendapatkan informasi lagi kejahatan Felix Mans yang ditenggelamkan. Dan kemudian saya membayangkan perang salib di mana mayat-mayat dimasak dan dimakan oleh tentara salib. Terus saya membayangkan kemudian ide dan gagasan orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi anaknya yang tunggal tapi membiarkan terkutuk mati di tiang salib. Jujur jiwa saya terganggu membaca literasi ini. Terganggu banget. Semua doktrin ajaran Kristen, bahkan doktrin Dum Diversas, perbudakan kepada orang Islam yang dilegitimasi oleh Paus Nikolas kelima. Kemudian apa yang dilakukan oleh Paus Alexander ke-6 dengan mengeluarkan bulan kepausan untuk menjajah orang yang di luar Kristen, itu betul-betul mengganggu jiwa saya gitu loh. Kejahatan gereja Kristen, kalau kita kaji, kita pelajari dan kita baca, itu mengganggu makan siang, makan malam, dan tidur nyenyak saya. Saya sangat berempati terhadap para ahli-ahli filosofi-filosofi yang dibunuh oleh gereja. Seperti Giordino ini yang kemudian dibakar. Sangat mengerikan sekali. Jujur jiwa saya terganggu mendengarkan kejahatan-kejahatan orang yang ngaku-ngakunya agama kasih. Kemudian jiwa saya terganggu ketika membaca Lukas 14:23.
Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Kemudian saya harus membaca lagi, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati. Kemudian saya membaca lagi ayat, tetapi bunuhlah dia pertama-tama dengan tanganmu sendirilah bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Saya membaca lagi, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Kutukan, perintah membunuh, perintah menenggelamkan. Ini mengganggu jiwa saya. Kenapa? Saya takut bertetangga dengan orang Kristen. Karena dulu, ketika orang Kristen mayoritas, mereka melakukan kejahatan secara masif dan terstruktur dan bahkan divalidasi oleh gereja. Perempuan-perempuan cerdas seperti saya itu dibakar hidup-hidup dituduh sebagai penyihir oleh perempuan-perempuan Kristen. Itu terjadi 400 tahun di Eropa dan di berbagai wilayah Kristen. Seperti Kasih itu yang orang terjadi. bicara, jangan kamu terus yang ngomong. Anda kan tanya ke saya, Anda dong yang ngomong. Ya, tapi kan sudah selesai pertanyaan sekali doang. Pertanyaan Anda udah selesai, jawaban saya kan belum. Ya kasih waktu lagi dong. Dari tadi saya silakan ikutin lah. kamu bicara terus. Ya memang Anda mendengarkan saya dong, karena Anda yang nanya. Gimana sih? Ini Kristen kalau naik ke sini malah saya dia udah- nanya, kita pula yang dilarang menjawab, aneh. Mulutnya ember, udah kayak nenek grandong. Kok nah ini orang Kristen teman-teman kalau naik Dia nyerang bicara, pribadi dia terus. jawabanmu kan sudah. Padahal saya tidak Jawabanmu bilang dia sudah. lonte loh dari tadi loh. Saya tidak pernah bilang kau bilang pesundal, nenek grandong, nenek rempong. Tapi kau mengatakan aku nenek grandong, nampak kali Kristen. Yang bilang bukan? lonte siapa? Siapa yang bilang lonte? Kan aku bilang Yesus yang mengatakan perempuan di luar Israel itu lonte. Lonte anjing. Gini loh, yang saya tanya sama kamu gini Rifa, apapun yang dipercayakan orang Kristen urusannya sama kamu apa? Kan udah aku jawab tadi. Tapi jawabanmu nggak benar. Menurut kau nggak benar kok, kau pula yang ngatur jawabanku, aneh kau. Lah, ya jawabanmu nggak beres. Jawabanmu itu menghujat Gimana pengujatannya? Coba kau tunjukkan. orang. Saya kasih tahu kamu ya, kami mau menyembah apapun gak ada urusanmu, karena kami Ya, suka-suka tidak kau ngurusin lah. kamu. Lah, Kau nyembah botol kecap, aku juga gak ngurus, Sinta. Tadi kau yang bertanya, aku menjawab, kok kau pula yang Iya, gini, mulutmu Sinta. kalau Kau di- dengarkan baik-baik. kalau di Kau TikTok mau menyembah mulutmu kakek itu Sugiono. rame. Selalu Kau menyembah menghujat. kakek Sugiono. Apa di mana pengujatanku? Yang mengutuk Tuhan, Tuh, yang yang saya mengutuk tanya Yesus kau gini, atau aku? yang saya tanya gini, kakek Sugiono siapa? Apa? Kakek kau lah. Tuh, dari situ kau udah menghujat kan? Apa Emang ada kerjaan pengujatanku? yang lain apa? Apa pengujatanku? Kakek Sugiono itu siapa? Coba saya tanya. Kakek kau nggak? Kakek saya nggak ada kakek Sugiono. Ya udah tinggal bilang nggak ada. Apa repotnya Ya nggak kau ada. kalau nggak Ngapain ngaku itu kamu apa? nuduh-nuduh? Ngapain kamu nggak Loh, aku ada? kan lah kalau nggak ada kau bilang aja lah nggak ada kakek, ngapain kau bahas Kerjamu nggak ada kali ya? Aneh Ngemis di kau. TikTok ya kerjamu ya? Ya inilah kerjaanku, membuka fakta. Ibu Sinta itu komen di bawah, ibu disuruh turun, disuruh pulang ke rumah, katanya suami minta nete. Itu yang komen di bawah banyak. Emang dasar udah gila kan si nenek Rifa Grandong ini. Ini lah. Inilah orang Kristen. Laksanakan perintah. Teman-teman perhatikan ya. Bentar Bang Wan, aku mau nunjukin Oke. ya. Teman-teman perhatikan ya. Inilah kelakuan orang-orang di abad ke-8, abad 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dengar baik-baik ya. Salah satu korban kejahatan Urusin orang-orang aja seperti Sinta agamamu, Manurung ini Iqbal. teman-teman ya. Salah Urusin satu agamamu, kejahatan. nggak usah urusin Diam agama dulu, orang. mute dulu. Diam kau. Urusin apa agamamu? Diam kau dulu Sinta. Agamaku nggak ada masalah, agama kau yang ada Agamamu masalah. urusin, nggak usah urusin agama orang. Dengar ya. Itu aja. Orang-orang seperti Sinta Manurung ini teman-teman adalah orang-orang yang menjadi asbab orang-orang seperti Rebecca Nurse, Hipatia itu mati. Ketika dia tidak sepaham dengan pendapat orang lain, dia tuduh orang nenek gerandong, penyihir, sehingga orang dibunuh. Si Manurung tadi, dia nggak bisa bunuh aku karena mayoritas kita Islam, teman-teman. Coba kalau mayoritas kita Kristen. Coba mayoritas kita Kristen dan presiden kita Kristen dan kemudian teman-teman polisi-polisi kita Kristen, tentara-tentara kita Kristen dan si Manurung tadi keluarganya punya kuasa, teman-teman. Kalian bayangkan nggak apa yang terjadi sama aku? Coba kalian bayangkan apa yang terjadi sama aku? Oke, Onya, sebentar dulu. Tamu ada Ambi. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Oh, masjid ya?
Ambi, Ya, Anda masjid ya? Islam saya Islam. La ilaha illallah. Oke, Ambi ya, di bawah Ambi ya. Ingat. Oh iya, terima kasih. Emosi Ambi. saya dengar. Halo Halo Turunkan, terganggu, turunkan dulu. La ilaha illallah. Bu Gembala, buatlah perintah. Panglima, laksanakan tugas. Anti Panglima lempar ke laut semua. Gitu, Iya, jadi gini. laporan. Jadi gini ya, kalian lihat cara si Sinta Manurung tadi. Dia naik ke sini, dia bertanya, saya jawab. Lalu ketika jawaban kita tidak sesuai dengan dia, apa yang dilakukan? Dia serang kita secara ad hominem. Saya membayangkan bagaimana nasib saya ketika saya hidup di tengah-tengah mayoritas Kristen yang cara berpikirnya sama seperti Sinta ini, teman-teman. Kalian tengok, aku pasti udah dibakar hidup-hidup. Itu sama persis seperti kejahatan gereja pada waktu abad pertengahan. Jadi, dan cara berpikir seperti itu masih ada zaman sekarang. Ketika dia nanya, kita jelaskan, dia nggak mau nerima jawaban kita, lalu bilang dasar nenek gerandong. Dulu Rebecca Nurse itu dibakar, digantung gara-gara tuduhan-tuduhan perempuan-perempuan yang mengatakan dia penyihir, teman-teman. Dan dari dalam kitab mereka, orang yang dituduh penyihir itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Dan aku nggak habis pikir, dan aku nggak bisa bayangkan, sempat si Sinta Manurung ini, keluarganya semua orang berpangkat atau berpresiden, dan mayoritas kita adalah Kristen dan aku minoritas. Kalian renungkanlah apa yang akan dialami oleh hidup aku, teman-teman. Kalian tahu nggak, Einstein itu harus lari ke Amerika, dikejar-kejar sama orang Kristen Jerman. Einstein itu, teman-teman, harus keluar dari Jerman, dia lari ke Amerika, teman-teman, karena dia diincar oleh Nazi Jerman yang mayoritasnya adalah Kristen. Einstein itu ateis. Jadi karena Einstein itu orang Yahudi, dia mau dibunuh. Kenapa? Pada waktu itu maraknya antisemit gara-gara pemikiran Martin Luther yang membuat buku Jews dan kebohongannya. Dan ini ngeri banget, teman-teman, ngeri banget. Saat ini kita seolah-olah disuruh berhenti membuka tabir kejahatan umat Kristen, dan mereka menganggap ketika kita membuka kejahatan gereja Kristen zaman dulu, kita dianggap tidak toleran, teman-teman. Padahal kita membuka ini gara-gara mereka sering mengangkat isu dan tema menuduh Islam adalah agama yang tidak toleransi. Maka kita sebagai orang berpendidikan membuka fakta. Oh ya, justru sepanjang sejarah peradaban yang paling banyak membunuh orang itu agama kalian, gitu loh, secara masif dan terstruktur. Kenapa kalian jadi kejang kesurupan roh pneumahagios? Aneh kan? Aneh kalian loh. Bayangkan ya, kebayang nggak kalian kalau seandainya kita umat Islam cerdas, kritis, keras terhadap maksiat, hidup di tengah-tengah mayoritas oten. Waduh, aku nggak bisa bayangkan orang kayak si Sinta Manurung tadi. Pasti aku udah dibunuh sama dia. Orang dari jauh aja loh dia nyerang pribadi. Apalagi ketemu, mungkin dia udah banyak aku tahu. Mungkin aku udah disiksa sama dia mungkin. Dan berani-beraninya dia mengatakan dia ajaran kasih. Ngeri ya. Menakutkan ya lama-lama ya. Teman-teman sekalian, buat permintaan ya. Buat permintaan. Yang Islam tahan dulu, sahabat. Jadi sekarang di sini ada peraturan baru. Kalau misalnya Bu Gembala perintah amankan, ya Panglima amankan. Panglima punya ludah rohani berkata, wah, sekali pit kita lempar ke Yerusalem itu.
Di hati ya. Jadi gini Bang Wan ya, kita lihat padahal yang kita lakukan ini adalah edukasi ilmiah perbandingan secara tajam, dimana supaya ndak lagi kita tuh kayak saling tuduh-tuduhan gitu, kejahatan di ponpes, kita minta data yang mana, data mana yang mau diangkat yang dibahas tentang kejahatan pondok pesantren. Kita juga mau dikritisi gitu kan, tapi yang mereka lakukan apa? Mereka tunjuk video Oten sendiri. Hei, kita ini butuh data literasi. Dan justru dengan mulut kalian yang kayak sampah, kan aku bilang, aku nggak ada ngata-ngatain kau lonte kak, kau pesundal kak, kau biadab kak, kau anjing kak, aku nggak ada ngata-ngatai lo kak. Kenapa kau ngata-ngatai aku secara pribadi? Aku nggak kenal sama kau kak. Nampak kebencian kau, dan lucunya adalah kau yang memiliki kebencian mengaku punya roh Tuhan dalam dirimu. Aku yang punya setan dalam lubang hidungku aja bisa menghargai orang Kristen lain loh. Masa kau yang punya ya, silakan Bang Wan. Fadli. Ya, selamat malam. Malam. Ini Islam atau masjid? Masjid, Bang. Oh, Duanya Bang, sama gereja tuh. Bang. boleh berbagi sedikit, Bang. apa yang mau diperbagi? Mungkin sama Bunda sedikit lah. Kami sebagai umat Muslim di daerah Kalimantan lah ini, ya sebagian minoritas lah di sini ya. Daerah kami ini minoritas Muslim daripada yang non Muslim, lebih banyak non Muslim lah. Kalimantan di mana, Bang? Di daerah Kalimantan Barat, Tengah itu minoritas, Bang. Oke. Isunya apa, Bang? Jadi bukan masalah isu sih. Jadi saya lebih sering minta kalau Bunda ini jelasin perihal edukasi kepada Muslim, bahwa di Muslim pun sebenarnya ada garis keras, ya kan? Ada garis keras. Gini Bang, bentar Bang. Bentar, saya justru menunggu orang-orang menunjukkan bahwa di Muslim itu ada garis keras. Ya tunjukin, saya justru nunggu itu loh. Nah, kenapa contoh saya yang harus nunjukin? Kasus tragedi Karbala, ya kan? Tragedi Karbala. Tunjukin, ceritakan. Padli dibuka kamera, tunjukin data. Kita nggak butuh congor di sini. Kita di sini butuh literasi, Padli ya. Kalau cuman congor doang sama kayak Kristen. Kalau cuman cacat doang. Sorry, Padli. Di sini adalah room edukasi yang penuh dengan literasi, bukan asumsi atau apalagi omongan-omongan yang nggak ada dasar. Kalau mau membahas tragedi Karbala, silahkan angkat tema itu, tunjukkan fakta-fakta dan data yang kamu ketahui. Kalau kamu suruh saya, ngapain saya harus membongkar itu? Kenapa? Karena tugas saya adalah membandingkan kedua agama Islam dan Kristen. Tupoksi saya adalah menunjukkan fakta-fakta konkret secara literasi. Nah, kalau kamu ingin membahas itu, saya justru tunggu apa yang kamu ketahui tentang tragedi Karbala. Tahu nggak? Nah, ini dia mau kita koreksi itu sih. Apa yang bisa kita edukasi? Gini loh Bro Padli, pertama saya minta kamu tunjukkan kalau kamu Islam dulu, karena saya ini orangnya skeptisan dengan orang Islam ya, yang ngaku-ngaku Islam, takutnya nanti oten nyamar, karena di Kristen itu boleh nyamar-nyamar. Coba kamu syahadat dulu dan buka kamera, dan kita bicara dari hati ke hati sebagai orang Islam nih. Saya pengen kamu memaparkan kepada saya ilmu tentang kebiadaban orang-orang Islam. Saya akan bandingkan dengan kebiadaban Kristen. Pertama, buka kamera kamu biar kita tahu bahwa kamu tuh manusia yang bertanggung jawab dengan omonganmu. Ya, kedua, saya pastikan kamu itu membaca dulu. Kalau kamu tidak baca apa-apa, tiba-tiba kamu bicara, apa bedanya dengan orang Kristen? Jadi pertama, buka kamera. Yang kedua, buktikan keislamanmu dulu, baru pakai data. Itu syaratnya. Kalau enggak di sini jangan naik banyak cerita tuh, enggak usah. Kenapa? Karena saya lihat banyak orang Kristen ngaku-ngaku Islam karena nggak mau diserang. Oke, besarkan Fadli ini teman-teman. Besarkan Fadli. Ya, besarkan. Silakan Bro Fadli. Nandar, turunkan stiker Nandar, kita pengen tahu. Silakan ungkap tragedi Karbala dan tunjukkan dalil penguat kejahatan tersebut dan fakta-faktanya seperti apa. Kita suka nih, ini ilmu teman-teman. Aku suka kalau ilmu gini. Oh ya, syahadat dulu Pak Fadli, karena Oten juga nyamar-nyamar jadi C6. Terlihat seperti Islam itu juga banyak Kristen kok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenalkan, nama saya Fadliansah. Lokasi saya saat ini di Kalimantan Tengah, ya, di Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Kota Sampit.
Sedikit sebenarnya saya tidak bisa berbagi karena saya tidak terlalu banyak mendengar cerita strategi Karbala. Ya, jadi yang berkembang di Enggak, sorry, saya potong sedikit. Izin saya potong. Tadi kan saya dengar saya mau berbagi. Itu yang saya dengarkan. Bang Wan dengar itu nggak tadi? Bukan berbagi, Bu. Saya mau mengungkapkan bahwa ada asumsi yang berkembang di masyarakat di sekitar sini bahwa tragedi Karbala ini adalah permusuhan antara sesama Muslim. Kan begitu. Oh, gitu. Nah, ya seperti itu aja sih. Jadi mana yang benar, dan itu sebenarnya tragedi itu adalah antara Muslim yang tidak mengetahui sebenarnya asal muasalnya, asal usulnya dari mana penyebabnya terjadi tragedi Karbala ini, sehingga pecahlah ada antara kaum Sunni dengan kaum Syiah, gitu. Oh, jadi Pak Padli ini bermaksud kita coba juga ungkapkan tragedi Karbala sesungguhnya biar tidak berkembang oh gitu. Oke. Maaf Pak Padli ya, saya ini orangnya, maaf Pak, saya ini kan kalau yang biasa saya hadapi ini kan oten Pak. Mohon maaf sekali ya. Orang-orang Kristen itu Pak, banyak dia menyamar jadi Islam, sebenarnya ingin menyerang Islam dari dalam. Jadi wajar kalau kami ini skeptisan di Komal ini, karena rata-rata yang naik itu bukan Islam tapi non Muslim. Nah, makanya saya minta tolong kalau Islam bagi-bagi ilmu itu dengan membuka kamera dan buktikan Anda Islam. Oke, gini Pak, saya sedikit belajar ya, mungkin saya sharing juga nih. Saya sedikit belajar terkait tentang setelah wafatnya Rasulullah SAW itu terjadi. Nggak apa-apa teman-teman, saya juga kita harus adil teman-teman ya. Ketika kita menceritakan kebobrokan agama Kristen by sejarah, kita juga harus ceritakan bagaimana perjalanan Islam. Dan saya justru akan membuktikan bahwa tidak ada kaitannya dengan ajaran baginda Rasulullah teman-teman ya. Teman-teman tahu tidak, Rasulullah itu sudah menubuatkan ketika beliau hendak wafat bahwa akan terjadi fitnah di antara kalangan umat Islam. Bahkan ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan di antara sahabat itu juga ada yang namanya kaum munafik. Bahkan teman-teman lebih lengkap lagi, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang orang Khawarij. Siapa mereka Khawarij? Ciri-cirinya itu busur panah teman-teman. Mereka adalah orang yang keras kepada sesama. Sebenarnya orang-orang munafik itu tidak ada ubahnya seperti orang kafir, dan mereka kedudukannya kekal di dalam neraka jahanam. Jadi memang saya juga suka membahas ini. Cuman kenapa saya jarang membahas tema ini? Karena saya jarang berhadapan dengan orang-orang Syiah. Kalau dulu saya pernah dan sering berhadapan dengan orang Syiah. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ada terjadi perpecahan di dalam tubuh Islam, di mana itu didominasi karena politik. Kenapa bisa saya katakan politik? Karena ketidaksenangan satu pengikut si A dengan satu pengikut si B. Nah, itu terjadi teman-teman. Makanya ada yang namanya perang Jamal dan perang Siffin. Nah, lanjut teman-teman, perlu dipahami sudah ada namanya ketidakpercayaan di tubuh pengikut Sayyidina Ali kepada keluarga dari Utsman ibnu Affan, yang di sana itu ada Muawiyah dan kerabat-kerabatnya. Karena Utsman ibnu Affan ini dituduh sebagai orang yang nepotisme teman-teman. Sebenarnya berasal juga dari ketidakpercayaan ini muncullah pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian ingin Ali menjadi pemimpin pada masa itu ya. Kemudian orang-orang di kalangan Utsman yang memihak kepada Muawiyah, di mana di situ adalah kerabat Nabi teman-teman ya, dan juga menantu Nabi, dan Ali juga menantu Nabi teman-teman. Tapi dari kalangan Muawiyah itu ada kerabat ya dengan Nabi, lebih seperti itu. Nah, maka muncul teman-teman yang namanya umat ini, teman-teman lihat bagaimana kemarin perbedaan tentang 25 Desember itu seperti itu kisahnya teman-teman. Ada perbedaan di antara orang-orang yang berilmu di kalangan para sahabat itu teman-teman. Lalu pengikutnya sebenarnya yang berpisah, bukan orang-orang di atasnya. Bahkan waktu perang Jamal, Sayyidah Aisyah itu dikembalikan oleh Sayyidina Ali ke rumahnya teman-teman, tidak disakiti. Bahkan antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali itu terjadi yang namanya musyawarah, yang kemudian Muawiyah atau siapa ya, Muawiyah kalau tidak salah, itu terjadi win-win solution teman-teman. Tapi yang tidak puas itu justru pengikut-pengikutnya. Ini terjadi seperti kalian mendengarkan aku dikatakan kafir, munafik gara-gara bersama dengan Nandar. Begitu juga Nandar dikatakan C6. Sebenarnya ini karakter-karakter orang-orang yang mengaku Islam sebenarnya adalah orang-orang yang, mohon maaf, sebenarnya mereka itu sama seperti kaum kufar karakternya. Ketika berbeda pendapat, bunuh, kafir, musuhku. Nah, itulah orang-orang yang aku anggap sebagai orang-orang ya Khawarij gitu. Mereka keras kepada sesama tapi berlemah lembut kepada orang lain yang tidak sesama mereka. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik ya. Nabi Muhammad SAW sudah menyebarkan
nubuatan terkait tentang perpecahan di tubuh Islam. Dan kalau kita lihat masalah Karbala, teman-teman, kalian tahu nggak? Syiah itu artinya pengikut, teman-teman. Syiah ini adalah orang-orang yang kemudian ya mereka ini orang-orang yang mengklaim mengikuti Sayyidina Ali dan imam-imam dari keturunan dari Sayyidina Ali. Ya, 12. Nah, jadi sebenarnya dalil legitimasi untuk mengikuti imam ini tidak ada. Mereka mengambil dari pernyataan Rasulullah. Aku tinggalkan 2 perkara, yaitu Al-Quran dan juga Al-Quran dan apa satu lagi itu namanya ahli waris lah, apa namanya itu, keturunan Rasulullah, maka disebut dengan sunnah gitu, ahlul bait. Maka orang-orang Syiah ini kemudian teman-teman mengelompokkan diri dan mereka mengikuti imam-imam yang mereka anggap sebagai orang yang mengikuti menjadi jalur dari pengajaran Rasulullah. Dan mereka terbagi kepada beberapa lapis ya. Kalau aku bilang lapis itu ada yang masuk ke taraf mengerikan ya, sampai mereka itu menghalalkan menyakiti diri sendiri memperingati hari Karbala dengan mencambuk dirinya, dan itu ada daerah-daerah Iran. Khomeini lah pemimpinnya itu ya. Kemudian ada yang hanya sekedar lebih mengambil ilmu kepada turunan-turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka tidak masuk ke dalam Syiah Rafidah kalau tidak salah. Bahkan ada yang mengatakan menghujat Sayyidina Aisyah dan juga menghujat Abu Bakar Siddiq dan menghujat Umar Ibn Khattab, bahkan menjadikan penghujatan itu sebagai ritual keagamaan. Ini jelas kafir, teman-teman. Ini jelas ini jelas perbuatan ingkar yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi peristiwa Karbala ini memang kita akui sebagai tragedi. Tapi itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana putra-putri Sayyidina Ali dan Fatimah akan mendapatkan kematian yang tragis. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain dicium di bibirnya, dia mati akan diracun. Kemudian Sayyidina Husain mati akan dipenggal seperti itu. Itu sudah dibuatkan oleh Rasulullah, itu adalah ketetapan Allah. Kalau kita sebagai umat Islam tahu bahwa itu adalah meninggalnya syahidnya putra-putri atau keturunan dari Rasulullah SAW. Nah, aku tidak termasuk orang yang ingin mempersengketakan itu, karena itu peristiwa yang memang ada terjadi. Tapi aku lebih ingin mengambil hikmah dari peristiwa itu. Aku hanya ingin membuktikan teman-teman bahwa ternyata bahkan ketika Rasulullah SAW saja tidak memiliki anak kandung laki-laki, masih banyak orang yang bahkan ingin mencoba musyrik menggunakan nama-nama keturunan beliau. Makanya ada orang yang mengatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya wahyu kepada dia diturunkan, melainkan malaikat salah kirim wahyunya. Ada keterangan-keterangan begitu di kitab-kitabnya orang Syiah, teman-teman. Ini adalah bukti bahwa sebenarnya bahwa kalau kita tidak menyaksikan, kalau Rasulullah itu punya anak pria, teman-teman ya. Coba kalian bayangkan bagaimana kemudian penyembahan terhadap baginda sebagaimana Nabi Isa disembah. Inilah hebatnya umat Islam. Bahkan ada Syiah yang mengkultuskan Sayyidina Ali, teman-teman. Sesat-sesatnya Syiah, sesat-sesatnya Ahmadiyah, sesat-sesatnya ya dikatakan sesat lah oleh MUI misalnya gitu. Bayangkan hebatnya umat Islam. Tidak ada yang sampai menyembah Nabi Muhammad, teman-teman. Berbeda dengan Yahudi dan juga Nasrani. Orang-orang Yahudi, teman-teman, mereka memang secara harfiah itu tidak menjadikan rabi-rabinya Tuhan. Tapi ketika rabi-rabinya memberikan ide dan gagasan, mereka terima itu dan mereka tolak kitabnya. Itu definisi menuhankan, teman-teman, mengikuti secara taklid buta. Ini yang aku bahas tadi sore, bahwa aku bukanlah orang yang taklid buta terhadap pendapat para ulama. Aku bukan orang yang termasuk mencintai orang yang dianggap habaib sampai-sampai aku menutup mata atas kekejiannya. Aku bukan pengikut orang-orang seperti itu. Dan aku bukan orang yang menutup diri dari pengajaran para alim ulama yang tegas terhadap hadis-hadis yang sahih dan mengabaikan hadis-hadis doif dalam ritual keagamaan. Dan aku bukan orang yang menolak. Oh ya, sedikit Bang Wan. Terakhir. Artinya, teman-teman, kita jangan seperti umat Kristen di abad pertengahan yang percaya kepada pendapat orang yang dikultuskan dalam kaidah agama, tapi menolak isi kitab suci. Sami'na wa ta'nanya bagiku itu hanya kepada Al-Quran dan hadis.
Alim ulama yang wajib disami'na wa ta'na adalah real ulama. Siapa mereka ulama? Mereka yang berilmu dan mengamalkannya, dan mereka yang berpikir. Tapi kalau orang yang diulamakan tiba-tiba dia berkata lalu mengatakan pendapat, maaf, aku bukan tipikal orang yang taklid buta. Nah, lanjut ke Karbala. Betul sekali Bang Fadli, Mofa, harus kita akui bahwa di Islam itu ada orang-orang radikal, Akhi Fadli. Ya. Salah satunya adalah kaum Khawarij dan kaum yang membenci para sahabat. Pembenci para sahabat ini ada di tubuh Syiah. Ya. Dan takutlah ketika kita termasuk orang yang berada di kita mungkin mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian kita mencaci Abu Hurairah. Orang-orang Syiah itu banyak merendahkan para alim ulama yang bahkan menjadi sahabat Rasul, seperti Abu Hurairah, Sayyidah Aisyah, Umar ibn Khattab. Mereka dibenci atas dasar karena dianggap menyakiti Fatimah radhiyallahu anhuma dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kebencian mereka ketika mereka memilih satu sahabat dan membenci sahabat lain, ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa mereka adalah orang Khawarij. Makanya aku termasuk orang yang ketika ada perbedaan di tubuh para apologet, contoh Nandar dan Bang Zuma berbeda, aku ibarat kata memilih dua-duanya atau tinggalkan dua-duanya. Kenapa? Mereka ini ibaratkan pepatah, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya. Mereka berdua manusia, bisa salah bisa benar. Nah, inilah yang coba kita tekankan, bahwa di tubuh Islam itu memang ada paham radikal yang disebut dengan kaum Khawarij. Siapa mereka? Tajam kepada saudaranya sesama, berlemah lembut dengan kaum munafik dan kaum kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin Pak Fadli ada hal yang mau disampaikan lagi. Mohon maaf tadi sikap aku yang sedikit keras karena aku adalah fighter. Aku biasa berhadapan dengan oten. Maka penting bagi aku tuh teman-teman muslim untuk buka kamera supaya tahu wajah Islamnya dan cahaya imannya terpancar dari senyumnya. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Akhi Fadli. Terima kasih banyak Bu. Ini adalah salah satu masukan untuk kita semua lah, ya, biar umat muslim pun mengetahui lah peristiwa ini. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan di sana, dan kita ambil hikmahnya saja daripada kejadian tersebut. Itu aja mungkin dari saya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Oh iya, ya. Pak Fadli mau tanya, Pak Fadli tinggal di daerah Kalimantan, benar? Ya, saya di Kalimantan Tengah, di daerah Sampung. Pak Fadli, ada informasi yang mau saya bagi ke Pak Fadli. Ya. Kemarin kita kedatangan salah satu teman muslim naik ke Komal, dan dia memberikan informasi yang cukup mengganggu kita dengan adanya selebaran misionaris ke pihak orang-orang di Kalimantan. Saya akan tunjukkan salah satu dokumennya adalah ini disebarkan. Brosur ini judulnya adalah Siapakah yang Bernama Allah Itu, ya. Nah, ternyata Pak Fadli, ini penistaan, ini bisa dilaporkan ke polisi ya. Kenapa? Karena ini menyebut nama Allah. Lalu kitab suci menyebut apa? Segala Elohim bangsa-bangsa termasuk Elohim bangsa Arab adalah berhala. Ya. Ini sebuah penistaan yang dilakukan oleh gereja, ya. Dan ini brosurnya. Jadi Pak Fadli, kalau bisa nanti Pak Fadli berkoordinasi dengan pihak agamawan atau pihak polisi setempat, karena ini bisa memicu kerusuhan di Kalimantan. Setahu saya sangat irisannya tipis ya di Kalimantan itu, sebagai non-muslim, non-muslimnya banyak, kemudian muslimnya sedikit. Tapi ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Ini brosurnya. Dan nanti aku coba koordinasi juga dengan pihak APII atau MMCI atau Geraha Mu'alaf untuk menindaklanjuti ini. Ini kata Allah ya. Ini nama ininya adalah nih. Allah adalah dewa. Ini penistaan besar ya. Allah adalah nama dewa bangsa Arab. Ini kurang ajar sekali ya. Ya. Ini Allah adalah nama dewa Arab. Lebaran yang dibagikan ke umat Kristen di gereja di sini. Iya. Dan ini sudah masuk ke ranah penistaan karena ini kesimpulan non akademis yang dibuat oleh umat Kristen sendiri, dan ini adalah brosurnya. Ini ya. Ini Jakarta. Ini Bet Yeshua Hamasyiah.
Nah, jadi Pak Fadli, kalau Pak Fadli nanti misalkannya bisa berkoordinasi dengan Pak Turiman ini dia berada di Kalimantan. Saya akan kirimkan ini ke Pak Turiman. Mungkin Pak Fadli bisa nanti berkonsultasi untuk menyelidiki brosur ini menyebar di Kalimantan, dan nanti kita kasih nomor handphone orang yang diberikan brosur ini. Boleh. Ini sudah ya, karena kita butuh orang-orang di Kalimantan supaya berhati-hati juga dengan penginjilan seperti ini yang masuk ke dalam ranah penistaan secara terstruktur. Kalau kita kan terang-terangan diskusi akademis, ya. Kalau mereka tuh sembunyi-sembunyi untuk menyebarkan brosur-brosur penistaan mereka dan menyasar kepada orang-orang yang khawatir kita adalah orang-orang awam gitu loh. Dan ini sebuah penistaan besar ya. Ini aku coba untuk laporkan juga kepada pihak-pihak ini ya, ini. Ya, ini aku bilang. Bentar ya. Kalimantan ya. Nah, nanti kita kasih nomor handphone yang bersangkutan nanti supaya kita tahu bagaimana penyebaran agama ini dilakukan dengan cara yang tidak baik ya, penipuan. Itu kan kesimpulan non akademis. Kalau memang mau diajak secara teologis kita diskusi terbuka aja, bukan dengan membuat brosur penistaan agama seperti itu. Ya kan kurang ajar sekali. Di dalam kamus Oxford, Cambridge dan juga KBBI, Allah itu bukan nama dewa bangsa Arab, tapi nama Tuhannya umat Islam. Jadi itu mereka sudah menyalahi kaidah akademis. Ya, dalam kamus Oxford dan Cambridge diakui bahwa Allah adalah nama Tuhannya umat Islam. Tiba-tiba orang Kristen mengatakan bahwa Allah adalah dewa Arab. Nah, ini kan biadab sekali nih. Dan ini tidak berdasarkan kepada kaidah akademik. Maka ini sangat menista. Ya. Nah, gitu. Kecuali mereka mampu membuktikan ucapan mereka dengan literatur. Nah, Pak Fadli bukan itu Bu, selebaran tadi Bu, saya coba pelajari dulu isinya. Oke, saya follow Pak Fadli ya. PDW Pak Fadli, saya ulangi kembali, mohon maaf atas agak sikap saya yang agak keras ketika Pak Fadli pertama masuk, karena bentuk kecurigaan saya takut ada orang Kristen yang menyamar. Tapi alhamdulillah Pak Fadli buka kamera menunjukkan bahwa beliau adalah orang Islam yang ingin kita juga juga harus jujur bahwa di Islam itu, di tubuh Islam itu juga ada orang yang punya paham-paham radikal yang disebut dengan orang-orang khawarij dan juga orang-orang yang munafik. Nah, apa gunanya kita membahas itu teman-teman, supaya kita umat Islam ini belajar bahwa taklid buta kepada ulama tertentu, kepada komunitas tertentu itu sama seperti bagaimana Kristen kemudian terdoktrin untuk tidak lagi open minded. Begitu. Jadi kita ini harus kritis sebagai orang Islam, karena Al-Qur'an perintahkan untuk kritis. Afala yatadabur, afala tafakkur, afala taqilun. Kita diperintahkan untuk tadabur, observasi, tafakur, berpikir, dan taqilun, berakal. Ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, tugas kita itu mengedukasi. Tugas kita itu menghimbau untuk orang beramar ma'ruf dan menolak setiap bentuk kemungkaran. Salah satu bentuk kemungkaran adalah dengan penistaan agama, dengan menyimpulkan secara asumsi liar tanpa sisi akademik tentang Tuhan orang lain, kitab orang lain, dan agama orang lain. Nah, kalau yang saya lakukan ini bukanlah mengasumsikan agama orang lain, tapi membuka fakta terkait agama orang lain seperti kejahatan gereja versus ponpes sebagai bentuk perbandingan agar terjadi diskusi yang mengedukasi di Komal ini. Seperti itu. Karena saya berdasarkan data-data, fakta-fakta otentik yang ada. Seperti itu. Oke, Bang Fadli, jazakumullah khair katsiran. Terima kasih, saya izin turun. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, teman-teman dihargai Akhi Fadli ya. Kita salah paham tadi, kalian minta maaf sama beliau ya. Kalian tuduh beliau menyamar ya. Itu kalian tanggung jawab loh. Nanti beliau bertemu sama beliau di yaumil hisab, nanti beliau tuntut kalian. Minta maaf sama beliau ya, teman-teman ya. Sudah kita maafkan. Sudah kita maafkan. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Insyaallah. Makasih banyak Bang Fadli, sehat-sehat, Masya Allah. Itu teman-teman ya, aku memang keras ketika teman-teman semua tidak punya akun asli. Aku turunin ya Bang Fadli ya. Ya, siap. Oke, aku turunin, siap. Assalamualaikum Bang Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seterusnya. Jadi aku tuh memang keras teman-teman. Kenapa? Karena aku sering menghadapi serigala berbulu domba. Jadi aku nggak gampang-gampang percaya sama orang-orang yang naik ke komal ini. Nah kalau kalian buka kamera kemudian menjelaskan apa yang dimaksud biar tidak terjadi salah paham kan enak. Biar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Oke Pak Mahrudin. Siap, Mbak Uni Riba. Agamanya Pak? Mahrudin dari Kuningan, agamanya Islam. Ada yang mau disampaikan Pak? Aku bangga dengan komal-komal muslim yang berani menerangkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya bangga banget gitu. Cuman ada sedikit ini, jadi di jemaah kita gitu, di kampung-kampung tuh ibadah ritualnya sudah tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Itu yang saya pikirkan mah. Tapi Uni Reba nggak kurang dengan kebaikan, keberaniannya. Tetap merasa bangga aku sebagai muslim punya saudara-saudariku yang berani menerangkan muslim nih asli, tidak direkayasa gitu. Itu Mbak Reba. Bagaimana pendapat Mbak? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang kami tampilkan. Ini adalah kewajiban kita bersama untuk mengedukasi publik. Oke. Mungkin itu aja Pak Mahrudin. Terima kasih banyak ya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku turun aja. Assalamualaikum. Siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk akun bernama 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 open error. Aku tidak sepakat dengan komentar Anda. Itu adalah kitab palsu yang tidak diakui secara akademik. Matius 20:22 terbitan 1928 itu tidak diterima secara akademik, sama seperti hadis mungkar yang beredar. Tolong hentikan spam seperti itu. Tolong hentikan spam seperti itu. Kalau orang Kristen menghujat aku secara pribadi, nandar, menghujat tanpa data, ya, dibiarkan kecuali dia menghujat Allah dan Nabi kita. Ya, begitu ya. Tolong teman-teman Islam, kalau kalian komentarnya itu menghujat sembahan orang lain, maka itu dilarang oleh agama. Dan kalau tidak mengikuti peringatan aku akan memblok akun kalian atau akan membisukan. Nah, ini Kristen yang menghujat dari tadi namanya Asarini. Kita akan bisukan dia selama live karena dari tadi dia menghujat Rasulullah SAW. Ya, kalau menghujat aku pribadi aku biarkan. Ya, justru kalau aku dihujat semakin cantik, semakin manis, semakin hebat, semakin pinter aku. Oke ya. Halo Lina. Halo Lina. Halo Lina. Silakan Bang Wan. Oke, Hadrianto. Hadri. Waduh, minta maaf Hadri ya. Baik, Didi Asdiat. Didi. Oke, TY. Wah. Kenapa kau turun, Ti? Yang Islam tahan dulu ya, kami cari teman-teman Kristen dulu. Dul Hakim. Halo Dul Hakim. Dul Hakim. Ya, Waduh.
Udin. Oke, nanti kalau ada naikin dulu Bang Wan, aku sedikit menambahkan kajian ya. Silakan. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa kajian sejarah tentang munculnya agama-agama itu penting kita kaji supaya tidak ada lagi orang yang mencoba menyerang suatu agama tertentu karena perilaku dari perbuatan dari maksudnya kan gara-gara ulah kejahatan dari umat beragama. Karena ini hal yang tidak boleh dalam dunia akademik, teman-teman. Karena kalau seandainya kita menyerang satu agama karena kejahatan pelakunya, semua agama jadi salah karena setiap agama punya penjahat-penjahatnya. Nah, makanya aku termasuk orang yang mengajak untuk kita kalau mau membuktikan agama itu tidak layak diterima, buktikan dari ajarannya. Maka aku pernah membuat sebuah statement bahwa agama yang benar adalah apabila syariatnya dijalankan akan menguntungkan penganutnya dan menguntungkan orang yang tidak menganut agama tersebut. Agama dari setan atau iblis adalah apabila dijalankan ritualnya maka akan merugikan penganut agama itu dan merugikan orang lain. Contoh, agama pagan. Agama pagan itu mengambil anak-anak kecil dan perempuan-perempuan perawan dijadikan tumbal kejahatan orang-orang jahat. Atau agama pagan apabila dilakukan ritualnya itu merugikan orang lain. Contoh, dulu waktu pagan muncul teman-teman, terjadi namanya ritual-ritual yang merugikan orang lain seperti apa namanya ya, aduh siapa ini, jangan di teman-teman, jangan diganggu aku dulu, jangan ada yang DM dan segala macam. Jadi maka kita belajar dari sini. Ini teman-teman, kok aku nge-lag ya? Tadi aku bahas ini gara-gara jangan di DM makanya. Jangan ada yang DM, jangan ada yang call lah di handphone ini loh. Apa tadi aku bilang, Bang Wan? Sejarah. Sejarah ya. Maksudnya apa sejarah, kok jadi nge-lag aku? Tadi aku ngomong apa coba? Apa teman-teman tadi aku bilang? Aku bilang apa tadi? Pagan. Jadi agama pagan ini teman-teman, salah satu ciri-cirinya adalah merugikan orang lain pokoknya. Nah, selain pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, pagan ini juga agama yang sangat dekat dengan ritual kehidupan yang tidak manusiawi. Seperti gampang menuduh orang lain. Itu kalau nggak salah tuh terjadi di zaman-zaman pagan Yunani, seperti apa namanya, seperti Osiris gitu kan, Osiris terus Dewa Mitra, dimana tuh kayak mengkultuskan menuduh tokoh-tokoh manusia-manusia yang dianggap suci sebagai sembahan. Kalau Osiris itu kalau nggak salah si Osirisnya, terus Dewa Mitra, terus Zeus dan aduh ini banyak banget diganggu orang-orang inilah, ya Allah teman-teman ya. Bagi kalian, bukan ini tuh, bentar Bang Wan, aku notifikasinya aku matikan dulu bentar. Baik, silakan. Oke, FF. Waduh. Yes, assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Bang, ada mau sampaikan? Halo. Ada mau sampaikan? Ya ada. Halo. Iya, cakap saya apa? Sudah jelas suaranya? Sudah jelas. Sudah dibilang halo masuk, naik saya cakap. Nah, kita kembali. Maka cara melihat agama itu benar atau tidak, lihat ajarannya, teman-teman. Kalau ajarannya itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu bukan agama yang benar. Contoh, membenarkan perbuatan jahat atau melegitimasi perbuatan jahat atau justru menormalisasi kejahatan. Nah, itu pasti agama iblis itu, teman-teman. Atau bahkan agama yang mengapresiasi kejahatan iblis, misalkannya seperti menganggap bahwa Tuhan itu merahmati dan meridhoi kejahatan iblis. Nah, itu ajaran yang iblis banget, teman-teman ya, berpihak kepada iblis. Gitu. Seperti ajaran Edistarian yang mengatakan penyalipan karya iblis. Iblis banget ajarannya itu ya. Seperti itu. Silakan yang Kristen kalau naik. Jangan lupa permintaan ya.
Oke, aku lelaki. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampaikan? Sebetulnya nggak ada sih, cuman ini kena undang ini bang. Namun, Ada buat permintaan tadi. Boleh ya bang oh ya? gitu ya. Iya, iya, minta Oh, iya, maaf, iya. Bang. Mungkin tap-tap layar mungkin. Tap-tap layar mungkin. Untuk belar saya bang. Mungkin tap-tap layar. Nggak mungkin abang tadi tap-tap layar nggak sengaja dia naik. Iya. Makanya dia di ini telah pencet. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut materi aku yang aku janjikan untuk membuka korban-korban kejahatan dari gereja. Dan aku juga pengen tahu korban kejahatan pondok pesantren, pelakunya, peristiwanya. Ini sebagai bentuk muhasabah diri kita loh teman-teman, bahwa yang namanya orang beragama itu rentan dengan kejahatan. Oke, kemudian setelah ada kejahatan yang dialami oleh Michael Servetus, kemudian Joan of Arc, kemudian yang terjadi kepada kaum Katarian di Albigensian, kemudian terjadi pembunuhan terhadap banyak anak-anak baptis. Ternyata teman-teman yang tidak kalah mengerikan itu adalah ketika Kristen Jerman Protestan teman-teman mengeluarkan salah satunya petingginya bernama Martin Luther buku antisemit yang mengajarkan kebencian terhadap Yahudi dengan data mengutip perkataan Yesus bahwa orang Yahudi bukan lagi pilihan Tuhan tapi pilihan iblis. Berkat buku yang diajarkan oleh Martin Luther di sekolah-sekolah dan di gereja ini teman-teman, kalian tahu apa yang terjadi? Orang-orang Nazi Jerman atau orang-orang rombongannya Hitler teman-teman itu terpengaruh dan kemudian merendahkan orang-orang Yahudi sampai mengejarnya dan membantainya dengan korbannya 6 juta jiwa. Menariknya teman-teman, ajaran kita yang dihina oleh Kristen berbohong dalam 3 hal itu justru menyelamatkan orang Yahudi dari kejaran si anak-anak Theos. Terbukti orang Muslim di Albania berbohong untuk kepada pemerintah mengatakan bahwa sahabat-sahabat Yahudi mereka itu adalah Islam. Mereka berikan dokumen palsu kepada pemerintah supaya orang Yahudi ini tidak dibunuh. Jadi ajaran Islam lagi-lagi menyelamatkan orang lain, yaitu bahkan ajaran berbohong dalam 3 hal saja itu menyelamatkan orang lain teman-teman. Makanya aku bilang mustahil ajaran Islam ini tidak datang dari Allah, karena apabila dijalankan agamanya maka itu menguntungkan penganut agama tersebut dan menguntungkan orang lain. Ini terjadi di Albania dan aku akan tunjukkan kepada kalian orang Kristen Yahudi Islam Albania itu menyelamatkan orang-orang Yahudi Polandia ketika dikejar sama Kristen Jerman. Ya, ini ironis sekali ya, agama kasih yang nenek moyangnya orang Yahudi justru paling banyak membunuh orang Yahudi dan mengklaim bahwa orang Yahudi pilihan Tuhan, tapi dulu nenek moyangnya atau petinggi gereja Protestan justru membenci orang Yahudi. Dan justru orang Islam dianggap membenci Yahudi, padahal orang Islam Albania menyelamatkan orang Yahudi dengan berdusta dalam 3 hal. Emang biadab kali framingan mereka ini ya. Mereka angkat terus-terus, kita diamkan sejarah dan fakta-fakta. Ketika kita mulai bongkar-bongkar, kita dikatakan menghujat dan merusak NKRI. Emang biadab banget mereka ini ya. Nih, ya. Kita akan tunjukkan dari situs Yahudi sendiri teman-teman. Orang Yahudi sendiri yang menceritakan tentang kebaikan orang Islam di Albania, ya. Dan ini sangat-sangat apa ya? Nih kita lihat di sini nih, kita ambil salah satu literasi aja deh. Ingat ya, Kristen adalah agama yang mengaku mengakar keagamanya dari Yahudi karena Tuhannya punya nenek moyang sampai Yahudi. Bahkan kalau kalian lihat Kristen Protestan saat sekarang ini, ketika Yahudi membunuh saudari kita di Gaza, mereka mengatakan orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Padahal petinggi gereja mereka, Martin Luther, itu benci banget sama orang Yahudi. Bahkan gara-gara itulah orang Kristen di Jerman membantai orang Yahudi sampai 6 juta jiwa korban jiwa. Sementara orang Muslim Albania justru melindungi orang Yahudi teman-teman. Ini data dan situsnya. Kalian bisa menemukan banyak di situs, salah satunya adalah Binus TV. Kisah warga Muslim Albania melindungi Yahudi dipamerkan di Melbourne. Ini dirilis tahun 2015. Pada akhir Perang Dunia Kedua, hanya ada satu negara Eropa yang dengan jumlah populasi Yahudi lebih besar dibandingkan pada awal masa perang, yaitu Albania. Negara berpenduduk Muslim, sekali lagi aku ulang ya. Negara berpenduduk Muslim, sekali lagi aku ulang ya. Negara berpenduduk Muslim yang kisahnya menyelamatkan orang-orang Yahudi kini dipamerkan di Melbourne, Australia.
Meskipun Albania sendiri sempat diduduki Italia dan kemudian Jerman, penduduk negara itu mayoritas beragama Islam. Ternyata bukan hanya melindungi pendatang Yahudi yang melarikan diri dari negara lain, warga Albania pun memberikan tempat tinggal bagi umat Yahudi yang dikejar-kejar oleh Jerman Kristen ya. Di kalangan warga Albania ternyata ada konsep yang disebut dengan besa. Secara harfiah, kata besa dalam bahasa Albania berarti menepati janji. Mantan Ketua Masyarakat Islam Albania Australia Dasmir Bala kepada ABC menjelaskan, besa merujuk kepada pedoman perilaku menghargai sesama yang berakar dalam kebudayaan Albania. Menjaga dan menghormati tamu tetangga adalah kebanggaan nasional kami. Dikatakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Albania tidak mengenal konsep orang asing atau pendatang bagi mereka yang menurut pemahaman umum disebut sebagai tamu. Meskipun seringkali diduduki oleh bangsa lain, warga Albania tetap berhasil menjaga tradisi penghargaan terhadap tamu. Dan kalian tahu menghormati tamu itu ajaran siapa, teman-teman? Exactly. Menghargai tamu itu adalah ajaran Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah SAW. Adalah nabi aku tercinta yang aku ingin bertemu dengannya nanti di jannah Allah. Dia yang ngajarin kita cara menghormati tamu. Yap. Pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan tentang menghormati tamu? Maaf, tolong tunjukin datanya ya, dalilnya kalau Yesus itu pernah menghargai tamunya. Ya, inilah teman-teman ya, di era pemerintahan komunis, Albania terisolasi dan kebanyakan warganya bahkan tidak sadar dengan perkembangan situasi di dunia, termasuk runtuhnya tembok Berlin. Saat itu agama dilarang di Albania, sehingga kisah tentang bagaimana warga Albania menyelamatkan orang-orang Yahudi di tahun 1940-an menjadi tidak banyak diketahui. Dengan berakhirnya era komunis tahun 1992, para warga Yahudi yang pernah mendapatkan perlindungan kembali ke Albania. Tujuannya mencari orang-orang Islam yang pernah menyelamatkan mereka untuk menyatakan rasa terima kasih. Inilah bukti kebenaran itu akan menemukan caranya untuk dilihat oleh dunia, teman-teman, walaupun ditutup-tutupi sama penyembah-penyembah manusia beranus. Berbagai kisah heroik bagaimana warga muslim Albania menyelamatkan orang Yahudi mulai menjadi perhatian setelah fotografer Amerika Norman Gersman merekam kisah-kisah tersebut. Gersman menghabiskan 6 tahun berkeliling Albania, mewawancara dan memotret para saksi hidup. Hasil karya Gersman itu kini dipamerkan di Melbourne Jewish Holocaust Center. Kuratornya Janie Joseph mengatakan dia sangat kaget ketika pertama kali mendengar kisah ini. Fakta bahwa satu negara bergerak bersama menyelamatkan kaum Yahudi dan fakta bahwa mereka adalah orang Islam sungguh menarik bagi saya. Saya kemudian mencari cara untuk memamerkannya di Melbourne, tutur Joseph. Pusat Holocaust ini bekerja sama dengan masyarakat Islam di Albania, Australia. Akhirnya berhasil mendatangkan karya fotografi dan dokumenter Gersman berjudul Besa the Promise. Besa the Promise. Keren banget dong agama kita Islam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.